beliau langsung pulang ke rumah. Di rumah ternyata sudah akan mengembalikan milik teman Ki Ageng Giring, dan Ki Ageng kemarin melanjutkan perjalanan ke Alas Mentau. Peringati sampai sekarang yaitu ada dua. Yang pertama yaitu Ageng Contoh memperingati dulunya penurunan atau permintaan itu harus meruncing. Mungkin seperti itu ulasan dari kami. Bagaimana kita itu berusaha menghargai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Mas Jajar Surakso Susilo, salah satu pengelola atau juru kunci makam Ki Ageng Giring 3, sebagai generasi muda penerus pelestari budaya makam sejarah Ki Ageng Giring 3 dan salah satu juru kunci termuda di pesarian Ki Ageng Giring 3. Sebelumnya kami akan menceritakan tentang sejarah singkat Ki Ageng Giring 3, dan apabila nanti dalam kami menyampaikan sejarah tentang Ki Ageng Giring 3 ada kekurangan dan ada yang kurang pas menurut sejarah, mohon dimaafkan. Ki Ageng Giring 3 adalah, nama kecil beliau adalah Raden Mas Kertonadi. Beliau adalah salah satu keturunan dari Brawijaya IV dari garis Retno Mundri. Suatu ketika Ki Ageng Giring 3 mendapatkan tugas dari Kanjeng Sunan Kalijogo, diutus Kanjeng Sunan Kalijogo bersama adik seperguruan Ki Ageng Giring yaitu Ki Ageng Pemanahan untuk mencari keberadaan wahyu Keraton Pajang yang telah loncat atau pergi dari Kerajaan Pajang. Suatu ketika Ki Ageng Giring 3 suruh bertapa ngrame di Desa Sodo, Giring dan sekitarnya. Kemudian Ki Ageng Pemanahan disuruh bertapa menyepi di Gunung Kembang Lampir atau dinamakan Kembang Semampir di Desa Giri Sekar, Kecamatan Panggang, Kabupaten Gunung Kidul. Suatu ketika Ki Ageng Giring 3 mendapatkan firasat atau wisik dari Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau suruh menanam sabut kelapa kering atau yang dalam bahasa Jawanya disebut sepet aking. Kemudian ditanamlah sabut kelapa kering tersebut menjadi sebuah tunas kelapa, dan tunas kelapa tersebut ditanam dan dirawat oleh salah satu abdi dari Ki Ageng Giring 3 yaitu Eyang Bintulu Aji, yang makamnya di sekitaran Desa Sodo ini, tepatnya di Balai Desa Sodo mengarah ke timur kurang lebih 500 meter dari desa atau kantor kepala Desa Sodo. Kemudian setelah tunas kelapa tersebut ditanam dan menjadi sebuah pohon kelapa besar dan tinggi besar, kemudian Ki Ageng Giring mendapatkan firasat kembali, barang siapa yang dapat meminum air kelapa dari tunas kelapa atau dari sepet aking tersebut kelak akan menurunkan raja-raja tanah Jawa. Kemudian Ki Ageng Giring menghampiri kelapa yang ditanamnya dulu itu. Setelah dihampiri ternyata benar di sana ada sebuah pohon kelapa yang tinggi besar dan hanya berbuah satu buah, yaitu satu buah degan yang saking tingginya dinamakan dengan sebutan Degan Gagak Empret atau Wahyu Gagak Empret. Saking tingginya tersebut, Ki Ageng Giring untuk memanjat memohon izin atau meminta pertolongan dari abdinya, karena abdinya saking tingginya tidak mampu. Kemudian pohon kelapa tersebut ditepuklah atau dipeteti kalau dalam bahasa Jawanya itu. Kemudian pohon kelapa tersebut menunduk dengan sendirinya dan diambillah buah kelapa muda atau tegan tersebut dan dibawa pulang ke rumah, karena dalam firasatnya yaitu barang siapa yang dapat meminum satu kali minum atau seandekan satu kali minum dapat menurunkan raja-raja tanah Jawa. Kemudian Ki Ageng Giring dalam firasatnya tersebut beliau mencari kayu bakar dan bercocok tanam dulu, karena biar mendapatkan rasa dahaga atau rasa haus. Dan diceritakan di tempat lain, di pertapan Kembang Lampir tersebut, Ki Ageng Pemanahan juga mendapatkan firasat bahwa wahyu atau degan tersebut sudah di tangan oleh kakaknya Ki Ageng Giring. Kemudian
Ki Ageng Pemanan menyudahi bertapanya dan menuju ke tempat beradanya wahyu tersebut, karena dalam petunjuk dari Sunan Kalijogo bahwa wahyu tersebut manter seperti sodo lanang. Nah, di sana kemudian Ki Ageng Pemanan menuju di tempat keberadaannya cahaya atau seperti cahaya menjulang ke langit seperti sodo lanang tersebut ternyata di dalam rumah Ki Ageng Giring. Kemudian di rumah Ki Ageng Giring tersebut kemudian Ki Ageng Pemanan masuk ke dalam rumah, dan di sana ternyata beliau mendapati bahwa sebuah kelapa muda dan dibuka, tapi diingatkan oleh istri Ki Ageng Giring bahwa itu milik kakakmu Dimas Pemanan, nanti kakakmu marah. Kan tetapi Ki Ageng Pemanan tidak menghiraukan peringatan dari istri dari Ki Ageng Giring dan membuka dan meminum 1 kali habis. Diceritakan di tempat lain, Ki Ageng Giring yang sudah mendapatkan rasa haus karena mencari kayu dan bercocok tanam, beliau sebelum meminum kelapa muda tersebut, bahwa orang dahulu atau leluhur dahulu itu sebelum melakukan suatu yang bersifat kerohanian atau bersifat istilahnya prihatin, itu melakukan istilahnya mandi besar atau jamasan. Nah, di samping sungai yang dibuat jamas Ki Ageng Giring itu dulu yang dinamakan Sungai Nyamatan, sekarang dinamakan dengan Sungai Gowang atau Kali Gowang. Karena apa? Karena di pinggir sungai tersebut Ki Ageng Giring sudah merasa gowang hatinya, atau istilahnya merasa gelo, karena sudah dalam firasatnya tersebut wahyu tersebut sudah diminum adiknya Pemanahan. Ternyata Ki Ageng Giring sudah merasa gelo dan menerima menjadi takdir apa yang sudah terjadi. Beliau langsung pulang ke rumah. Di rumah ternyata didapati benar bahwa kelapa muda atau degan tersebut sudah diminum oleh adiknya Ki Ageng Pemanahan. Kemudian setelah mengetahui hal tersebut ternyata benar, kemudian dikejarlah oleh Ki Ageng Giring. Ki Ageng Pemanahan sudah pergi dari rumah Ki Ageng Giring dan dikejar. Di tengah perjalanan ditanya oleh Ki Ageng Giring, Dimas Pemanahan, kapan kamu akan mengembalikan wahyu milikku agar kelak anak cucu saya ikut mukti wibawa? Pertanyaan pertama, kedua, dan ketiga belum mendapatkan jawaban. Kemudian di suatu tempat, yaitu tepatnya di Gunung Pasar, Kecamatan Delingo, Kabupaten Bantul, di sana terdapat nisan 7 buah nisan, yaitu pertanda perjanjian antara Ki Ageng Giring dan Ki Ageng Pemanahan. Ki Ageng Giring mendapatkan jawaban, walau walam Kang Mas, turun 7 sampai 9, nanti anak cucumu menggantikan anak keturunanku menjadi raja-raja ke Mataram. Setelah mendapatkan jawaban tersebut, kemudian Ki Ageng Giring pulang ke rumah untuk di sana untuk menunggu dan mensiarkan agama Islam dan menunggu kapan datangnya wahyu kembali ke istilahnya ke keturunan Ki Ageng Giring, dan Ki Ageng Pemanahan melanjutkan perjalanan ke Alas Mentau untuk mendirikan kerajaan Mataram. Setelah itu dan sampai sekarang beliau dimakamkan di Desa Sodo, Kecamatan Palian, Kabupaten Gunung Kidul, dan sampai sekarang alhamdulillah masih banyak peziarah yang menziarahi dan mengingat leluhur kita yang dahulu beliau wafat di sini dan berziarah di sini. Kemudian kalau tentang ada tradisi yang diuri-uri atau istilahnya diperingati sampai sekarang, yaitu ada 2. Yang pertama yaitu Apem Contong yang dilaksanakan pada hari ini, Kamis atau malam Jumat Kliwon, tanggal 20 malam 20 April ini 20 Maret ini dilaksanakan, yaitu ada tradisi, salah satu ada tradisi memperingati yang Ki Ageng Giring, yaitu Apem Contong. Apem Contong ada 2 makna, yaitu yang pertama adalah afuun, bisa berarti afun yaitu mohon ampun, ampunan. Yang kedua yaitu bagaimana masyarakat Desa Sodo mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Kuasa. Beliau begitu diberikan atau diberi panen jagung dari Allah Subhanahu wa taala, masyarakat Desa Sodo menguri-uri atau melestarikan budaya membuat apem contong. Yang kedua yaitu memperingati dulunya pada waktu Ki Ageng Giring melakukan laku prihatin setiap harinya, yaitu berbuka dengan apem contong, yaitu sebuah apem dari jagung yang berbentuk bulat dan
ujungnya lancip atau runcing, itu bermakna bahwa setiap penyuwunan atau permintaan itu harus meruncing dari bulat, tekad bulat menjadi runcing, menjadi menyatu kepada Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Yang kedua yaitu babadalan. Babadalan berarti makna batlan. Yang pertama yaitu bergembira. Bergembira bahwa masyarakat sudah mendapatkan panen padi atau diberikan panen padi, mengucapkan rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah memperingati adat di mana dulunya menemukan kembali jati diri masyarakat Desa Sodo dengan leluhurnya Ki Ageng Giring. Mungkin seperti itu ulasan dari kami. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Kami juga manusia biasa yang sejarah itu ada beberapa versi, namun versi yang saya pahami seperti itu. Mungkin banyak sekali kekurangan, mohon dimaafkan. Dan monggo kita bareng-bareng sebagai anak muda kita tetap melestarikan budaya sejarah leluhur. Karena apa? Bukan berarti kita itu menyembah dan meminta kepada beliau, kan, tapi di sini adalah kita itu berusaha menghargai jasa-jasa leluhur yang sudah dilakukan oleh para leluhur kita, sehingga kita sebagai anak cucu sudah meladani dan istilah menikmati hasil jeripayah atau laku perhatian dari para leluhur. Cukup sekian dari saya, ada kurang mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.